Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang memasuki pada materi tentang regulasi tentang jaminan produk halal, terutama mengenai keberadaan Bapak Ibu semua nanti sebagai pendamping PPH. Kita awali dengan untuk memahami regulasi, kita awali dulu bahwa mengenai sertifikasi halal di Indonesia, kita lihat ada 3 statement di negara Indonesia. Satu, statement adalah Presiden, bahwa Presiden menginginkan bahwa Indonesia ini bisa menjadi potensi industri halal dunia. Target ini mudah-mudahan bisa tercapai dalam di tahun 2024. Menuju pusat industri halal dunia, maka Menteri Agama ini menargetkan bahwa halal Indonesia bisa untuk masyarakat dunia. Secara implementasi, satu tingkat di bawah Pak Menteri, yaitu Kepala BPJPH, ini lebih implementatif lagi. Mengenai sertifikasi halal, kita membangun digitalisasi dan integrasi sistem layanan jaminan produk halal. Yang kedua, yaitu memberikan kemudahan, memberikan kemudahan ini dengan 2 pola, biaya murah, waktu yang lebih singkat. Bapak Ibu, kalau kita melihat kewajiban sertifikasi halal ini, keberadaan Bapak Ibu semua sebagai pendamping PPH ini akibat dari imbas Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020. Di dalam pasal 4 di Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan bahwa untuk pelaku usaha mikro kecil, kewajiban bersertifikat halalnya itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Atas dasar ini, pasal ini, maka adanya pendampingan PPH yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Secara umum, kenapa sih sertifikasi halal di Indonesia itu wajib? Di dalam Undang-Undang 33 2014 itu dikatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Produk tidak selamanya dikategorikan dalam bentuk barang. Produk di dalam regulasi jaminan produk halal ini dikategorikan ada 2. Satu, dia adalah barang, 2 adalah jasa. Mana saja barang yang dikategorikan wajib bersertifikat halal? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, genetik, dan barang gunaan. Inilah jenis barang yang harus memiliki kewajiban bersertifikat halal. Yang kedua adalah jasa. Jasa juga masuk di dalam kewajiban bersertifikat halal. Jasa apa saja yang terkena kewajiban sertifikat halal? Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jasa ini juga terkena kewajiban sertifikasi halal. Lantas pertanyaannya, sampai kapan kewajiban sertifikat halal ini diberlakukan secara mandatori? Tahapan pertama ini akan ada secara mandatori ini di 17 Oktober 2024.
dia akan habis secara mandatori, dia akan mulai diberlakukan secara full ya, itu untuk makanan ya, minuman, bahan baku ya, dan hasil sembelihan ya. Itu kira ya tahapan pertama. Lanjut ya adalah yang akan habis itu di tahapan-tahapan selanjutnya dari mulai di 2026. Ini akan habis mandatori untuk obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan ya. Obat bebas dan obat bebas terbatas ini sampai 2029, obat keras ya, psikotropika ini sampai dengan 2023, 2034 maaf ya. Untuk kimiawi dan rekayasa genetik dia selesai di 2026. Penggunaan ini nanti klasifikasi ya dari mulai 2026 sampai dengan 2034 ya. Inilah tahapan-tahapan yang di dalam PP 39 2021 ya, tahapan-tahapan yang kira-kira kalau bisa kita katakan akan selesai masa toleransinya ya untuk pengajuan sertifikasi halal. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan sertifikat halal di Indonesia? Satu ya, dia ada dinaungi oleh undang-undang. Undang-undang ini ada dua yang cukup paling tinggi ya kalau di negara kita setelah undang-undang dasar. Ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ditambah ya di 2020 itu adalah ada beberapa perubahan untuk memberikan kemudahan pelaku usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja inilah yang menyebabkan lahirnya pendamping PPH. Sebelumnya tidak ada. Ya. Kalau kita rinci apa saja kemudahan yang diberikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, satu adalah tadi ya, kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dalam memenuhi kewajiban sertifikat halal. Dia cukup dengan pernyataan pelaku usaha, ya. Ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan Bapak Ibu semua pendamping PPH, yaitu adanya pendampingan PPH ini merupakan peserta masyarakat, ya. Jadi peserta masyarakat adanya pendampingan PPH ini yang menyebabkan ya adanya norma untuk yang pelaku usaha UMK itu sertifikasi halalnya itu harus melalui pendampingan. Ya. Kemudian kemudahan yang kedua adalah tentang penghapusan kewenangan MUI di dalam pelaksanaan sertifikasi audit halal ya, dan akreditasi LPH. Jadi kalau sebelumnya ini ada kewenangan MUI di dalam sertifikasi audit dan akreditasi LPH. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada. Jadi MUI hanya dalam penetapan kehalalan produk. Kemudahan yang selanjutnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah pemberian kemudahan ya halal bagi pelaku UMK. Ya, satu dia melalui pernyataan halal sertifikasinya. Dua, penyelia halalnya bagi UMK itu boleh dengan dirinya sendiri, ya, atau dia penyelianya melalui fasilitasi. Ya, fasilitasi ini bisa dengan dia diberikan penyelia orangnya, ya, bisa diberikan pendanaan pelatihan untuk penyelianya, ya, itu bagian dari kemudahan penyelia bagi UMK. Hal yang selanjutnya yang terlihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dari undang-undang yang sebelumnya, perubahannya adalah mengenai pengaturan kepastian waktu di dalam layanan sertifikasi halal, baik itu di BPJPH, LPH ataupun MUI. Dia terpangkas ya, waktu-waktunya itu lebih singkat. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah sertifikasi UMK itu sendiri, ya.
dia pendanaannya, dia pembiayaannya dia tidak dikenakan biaya, ya sertifikasinya. Ya. Itu merupakan kemudahan juga di UU CK ini. Nah, 2020 undang-undang ini berjalan, di akhir tahun ini itu terbit yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, nomor 2 tahun 2022, Perpu 2, ya, yang biasa kita saat ini sedang viral, ya, Perpu 2. Jadi Perpu 2 ini adalah ada beberapa hal yang lebih diberikan kemudahan lagi di dalam tentang jaminan produk halal, ya. Satu, ya, hal yang penting di dalam Perpu 2 ini, ya, satu, mengenai sertifikasi halal reguler. Kalau sebelumnya sertifikasi halal reguler itu hanya MUI saja, maka ini tracing yang warna hijau inilah yang kita lihat, ya, perubahan yang mendasar. Dengan kedua, dalam produk ini diperluas di provinsi, ya, MUI provinsi, di MUI kabupaten kota atau MPU Aceh, ya. Itu yang pertama, dia mengalami pergeseran, ya, provinsi kabupaten kota itu boleh dilakukan penetapan KH di sana. Kemudian yang kedua, tentang sertifikasi halal reguler juga, waktu yang diberikan di MUI 3 hari, itu kalau dia terlampaui penetapan kehalalannya, maka dia akan berpindah kepada Komite Fatwa Produk Halal. Sama di dalam Perpu ini juga, untuk memberikan kepastian, ya, kepada pelaku usaha, dia juga diberikan waktu, ya. Komite harus menetapkan kehalalan produk itu 2 hari kerja, ya. Jadi 2 hari untuk yang sertifikasi halal reguler. Ya. Jadi adanya komite di sertifikasi halal reguler. Yang kedua adalah di dalam sertifikasi halal yang self declare, ya. Kalau dulu sebelum Perpu 2 itu penetapan KH seluruhnya itu oleh MUI. Nah, sekarang untuk yang di Perpu 2 sertifikasi halal dengan yang self declare, penetapan KH-nya itu dilakukan seluruhnya oleh Komite Fatwa Produk Halal, ya. SLA-nya dia 1 hari, berbeda dengan yang reguler. Kalau yang reguler komite diberikan 2 hari, ya. Kalau yang self declare dia hanya 1 hari, ya. Ini adalah hal yang buat melihat di perubahan Perpu. Hal yang ketiga, ya, adalah adanya tadi Komite Fatwa Produk Halal. Perpu 2 ini mengatur siapa sih Komite Fatwa Produk Halal, ya. Dia adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri. Unsurnya ada 2, Bapak Ibu semua, ada ulama dan akademisi, ya. Nah, salah satu pasal di dalam Perpu 2 ini, sebelum Komite Fatwa Produk Halal itu, ya, 1 tahun setelah Perpu ditetapkan, pemerintah melaksanakan tugas Komite Fatwa Produk Halal ini. Nah, kita sedang lakukan, ini akan diterbitkan pelaksana tugas Komite Fatwa Produk Halal, PLT, ya, PLT Komite Fatwa Produk Halal. Sebelum bentuknya Komite Fatwa Produk Halal definitif, ya. Ada hal juga tadi yang lewat, ya, di dalam Perpu 2 ini mengenai waktu pendampingan. Kalau sebelumnya itu belum pernah terungkap, ya, berapa hari sih pendamping itu melakukan pendampingan. Sekarang diberikan kejelasan SLA-nya. Kalau di reguler LPH pemeriksaan oleh auditor itu 15 hari, maka si pendamping untuk yang self declare ini diberikan waktu, ya, 10 hari, ya. Beda 5 hari dengan yang reguler. Selanjutnya, perubahan yang terlihat di dalam Perpu 2 terkait jaminan produk halal dalam mengenai masa berlaku sertifikat halal.
Sebelumnya itu norma masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun. Sekarang dengan Perpu 2, masa berlaku sertifikat halal itu diberikan sejak diterbitkan oleh BPJPH. Nah, dia berlaku terus-menerus kecuali ya dia terdapat perubahan komposisi bahan atau PPH. Kalau terjadi itu, maka wajib ya melakukan pembaharuan sertifikat halalnya. Ya, yang terakhir yang terlihat di dalam Perpu 2 ini adalah mengenai adanya kewajiban aktor-aktor inti terkait layanan sertifikasi halal menggunakan layanan berbasis sistem elektronik. Baik untuk BPJPH-nya, LPH-nya, proses di BPJPH, LPH, MUI, Komite Fatwa Produk Halal, dan pendamping BPH ini wajib menggunakan sistem elektronik ya terintegrasi. Siapa yang mengelola? Itu adalah BPJPH. Ya. Inilah ya hal-hal yang baru di dalam Perpu 2. Lanjut, sekarang adalah untuk kepentingan pengetahuan Bapak Ibu semua, kalau nanti selesai ya lulus dalam pelatihan pendamping PPH ini. Ada beberapa keputusan yang dilahirkan dari undang-undang tadi ya, dari mulai peraturan pemerintah sampai dengan keputusan Kepala BPJPH nomor 88. Ini nomor 88 ini adalah tentang bagaimana si pelaku usaha mencantumkan label halal setelah mendapat sertifikat halal ya. Dari sekian banyak regulasi implementasi sertifikasi halal yang perlu Bapak Ibu semua agak baca lah ya nanti. Ini kira-kira hal-hal yang penting harus Bapak Ibu punya minimal dalam soft copy adalah satu ya, mengenai PP 39/2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Yang kedua adalah PMA nomor 20 tahun 2021 ini khusus ya bagaimana nanti sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Ini yang nanti Bapak Ibu semua akan sebagai pendamping ya, dasar kerjanya ya adalah ini PMA 20 ya. PMA 20 2021. Tidak kalah penting yang harus dipahami adalah PMA nomor 748 2021. Ini adalah jenis produk apa saja sih yang wajib bersertifikat halal. Nah, ini 748. PMA 1360 ini bicara sebaliknya. Bahan-bahan sih yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Dua ini cukup penting Bapak Ibu ketahui ya, untuk melihat daftar-daftar bahan yang pelaku usaha miliki. Ya. Kemudian ada juga ini peraturan BPJPH nomor 1 2021 ini sudahlah ya untuk Bapak Ibu semua ketahui. Karena ini bagaimana pelaku usaha itu membayar tarif layanan sertifikasi halal ya. Lanjut, ini yang cukup penting juga keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021 ya. Ini adalah kriteria umum tentang sistem jaminan produk halal. Nomor sama dengan nomor yang sama lahir di tahun 2022, 57 tahun 2022. Kalau 57 2021 ini adalah rumus-rumus umum ya tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Lebih implementatif lagi untuk kemudahan pelaku usaha itu dibuat keputusan Kepala BPJPH 57 juga tahun 2022. Ini adalah mengenai manual BPH ya untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha ya. Declare. Kalau ini 141 ya ini juga sama lah pengetahuan tambahan lah ya. Berapa sih tarif sertifikasi halal di Indonesia? Ini ada di 141 tahun 2020.
Kalau kita lihat sekarang adalah pengetahuan tentang jenis layanan sertifikasi halal itu ada dua ya. Ada yang melalui jalur reguler, ada yang safe declare. Ini yang harapan kita bisa disampaikan kepada pendamping ya, kepada masyarakat umumnya ya. Ini adalah bahwa kalau masyarakat ingin mengajukan sertifikasi halal ada dua jalur ya. Bagaimana sih kalau gambar faktor di dalam dua jalur itu kita lihat di sini. Kalau dia jalurnya reguler, maka yang melakukan pemeriksaan lembaganya namanya lembaga pemeriksa halal. Orang yang turun adalah nanti auditor halal untuk jalur yang reguler. Kalau yang saya declare ini yang turun ke pelaku usaha adalah lembaganya lembaga pendampingan PPH ya, orangnya namanya pendamping PPH. Bapak Ibu semua berada pada ini ya, pendamping PPH. Jadi di bawah pendamping dan auditor ini ada aktor yang namanya penyelia. Penyelia lah ini yang akan berhadapan dengan pendamping PPH. Kalau jalur yang sertifikat berhadapan dengan auditor apabila dia pelaku usaha jalur reguler ya. Kemudahan yang diberikan untuk pelaku usaha UMK, penyelianya boleh dengan dirinya sendiri, para pelaku usahanya ya. Di atas ini utama adalah BPJPH ya. Pelaku usaha bermohon melalui BPJPH, kemudian dia akan turun dilakukan pemeriksaan oleh pendamping, hasilnya difatwakan oleh MUI, maaf ya, ini ada komite nanti kalau saya pikir kemudian hasil penetapan KH-nya disampaikan kepada BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal. Ini kira-kira gambaran akta inti di dalam layanan sertifikasi halal. Ya. Lanjut ya, skemanya sama ya sebetulnya BPJPH, LP3H berada dan Bapak Ibu nanti berada di LP3H. Kemudian ada komite MUI ya untuk yang maaf ya untuk yang reguler. Kalau yang sertifikatnya hanya komite. Nah, kalau kita tarik secara umum ketentuan pelaku usaha yang akan Bapak Ibu kunjungi nanti melakukan verifikasi apa sih ketentuan-ketentuan si pelaku usahanya ya. Satu ya, produk yang dihasilkan oleh pelaku UMK tadi ya wajib bersertifikat halal. Caranya dia adalah didasarkan atas pernyataan pelaku usaha ya. Pernyataan halal pelaku usaha. Bagaimana pernyataan pelaku usaha itu dibentuk ya? Pernyataan pelaku usaha ini dia berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH ya. Ini termen di dalam keputusan BPJPH nomor 57 tahun 2021 di kriteria SJPH. Kriteria SJPH itu dia sudah memuat ya standar halal yang paling sedikit dari atas dua tadi ini sudah memuat substansi ini. Adanya kehalalan produk, bahan-bahan yang digunakan, kemudian adanya PPH, proses produk halal. Kemudian dari dokumen-dokumen ini yang ada di pernyataan pelaku usaha, bahan yang digunakan ataupun PPH ini dilakukan pendampingan oleh Bapak Ibu semua nanti. Ya. Lanjut ya, sekarang adalah pendampingan PPH. Ini kalau di kita yang biasa kita dengar adalah ini lembaga pendamping PPH ya. Siapa sih yang dapat menjadi lembaga pendamping PPH? Yaitu ya ormas, lembaga keagamaan Islam atau perguruan tinggi. Ini memiliki orang ya, namanya adalah pendamping PPH ya. Bapak Ibu semua inilah sebagai pendamping PPH. Lanjut, bagaimana sih? Nah, nanti kalau Bapak Ibu semua mau turun, itu harus ditunjuk ya. Lembaga pendamping PPH itu harus menunjuk pendamping PPH-nya. Apa sih syarat orang untuk menjadi pendamping PPH? Ini adalah bisa kita katakan
peluang baru ya, peluang kerja baru terkait halal, ya, yaitu pendamping PPH. Ini bisa diampuh oleh masyarakat Indonesia. Apa sih persyaratannya? Satu, dia WNI, kemudian dua, Islam, ya, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai Islam produk, ya. Ini bisa didapat dari bentuk dokumennya, ya, bisa didapat dari sertifikat kelulusan nanti, ya. Yang terakhir adalah syaratnya adalah lulus, ya, memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH. Lanjut sekarang, siapa yang berhak melakukan pelatihan pendamping? Ya. Satu adalah BPJPH, yang kedua adalah Ormas Kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam atau perguruan tinggi, atau juga bisa instansi pemerintah. Ya. Saat ini Bapak Ibu semua berada pada pelatihan yang dilaksanakan oleh BPJPH. Tentu saja, ya, pelatihan PPH itu dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum, ya, materinya, ya, kemudian tenaga pengajarnya, ya, itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPJPH. Ya. Kemudian setelah pelatihan pendamping, ini sertifikat tanda kelulusan itu nanti diterbitkan paling lama 5 hari kerja sejak dinyatakan lulus. Ya. Lanjut, ini pengetahuan juga bagi Bapak Ibu semua, di dalam Perpu 2 Undang-Undang 3, pasal mana sih yang mengatakan tentang keberadaan UMK ini melalui pernyataan halal? Dia berada di pasal 48 angka 20. Ya. Ini yang berwarna merah, inilah stressing, ya, keberadaan mudahan bagi pelaku usaha UMK di dalam UCK ataupun Perpu. Ya. Yang kedua adalah pernyataan halalnya, ya. Yang kedua adalah mengenai pembiayaannya, dia tidak dikenakan biaya. Ada di pasal 48. Di mana lagi kita bisa lihat dasarnya adalah di PP 39 2021. Pasalnya ada di pasal 79. Inilah, ya, keberadaan UMK, kemudahan UMK di dalam regulasi-regulasinya, ya. Ini di PP 39 pasal 79. Kriterianya, ya, adalah produk yang tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, PPH-nya sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana, ya. Inilah kriteria untuk bisa melalui jalur safety clear. Di mana lagi kita bisa temukan pasalnya di PP 39 pasal 81, ya, mengenai pembiayaan, ya, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kalau tadi pembiayaan itu ada di atas PP di Perpu, sekarang dia diturunkan di dalam pasal PP pasal 81. Ditambahkan, ya, itu asalnya dari mana pembiayaan, ya. Pasal 86 dikatakan bahwa pembiayaan ini bisa dari APBD, ya, pembiayaan alternatif, ya, APBN juga bisa, ya, dana kemitraan, bantuan hibah, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ya. Inilah sumber-sumber pembiayaan untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha safety clear. Lanjut, di PMA 20 juga, iya, ada di pasal 1, ya, bahwa pemenuhan persyaratan pernyataan produk ini dilakukan melalui pendampingan, ya, melalui Bapak Ibu semua, ya, ke pelaku usaha melakukan pendampingan. Inilah apa namanya syarat implementasinya, ya. Kemudian juga di pasal 5, ya, di PMA 20, ya. Ini sebetulnya sama, ya, materi-materinya, tapi keberadaannya dia berada di PMA, yang satu adalah berada di PP, ya. Di PP 39 di pasal 80 juga sama, ya, tentang siapa saja yang menjadi lembaga pendamping PPH, ya.
Lanjut, ini adalah tentang pembiayaan sertifikasi halal yang dengan pernyataan pelaku usaha self declare. Itu ditetapkan ya adalah 230.000. Komponennya ini ya sudah di konstruksikan, 25.000 untuk pendaftaran, 25.000 untuk lembaga pendampingnya ya. Untuk Bapak Ibu semua ya, itu yang terbanyak dari 230, yaitu 150.000 ya, 30 adalah untuk penetapan hak ya. Baik, tadi ya saya sudah katakan ada nomor yang ganda ya, nomor 57, satu di tahun 2021, norma-norma umum sistem jaminan produk halal. Yang kedua adalah ini 57 tahun 2022 dalam tentang manual SJPH ya. Baik, Ibu semua, kira-kira itulah tadi norma-norma regulasi ya tentang sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat kembali dari mulai keberadaan di tingkat undang-undang ya, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, sampai dengan keputusan Kepala BPJPH. Bisa dilihat kembali ya di ulang-ulang ya untuk menajamkan pemahaman Bapak Ibu semua jika nanti turun ke lapangan. Baik, kira-kira itulah ya pemaparan tentang regulasi jaminan produk halal. Mohon maaf apabila ada yang salah ataupun kurang dari penyampaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.